Cerita semua ke saya. Bukan saya yang nyari ya, ingat ya. Selamat malam, ini saya Farel. Maaf saya sudah tidur tadi malam saya bilang. Saya yang bernama Farel Aditya Saputra ingin memohon bantuan kepada Bang Rasman Nasution Law yang membantu saya dalam kasus dugaan dengan Richard. Farel Aditya yang dulu pernah diangkat adik oleh Dr. Richard Lee membuat berita terbaru lagi. Saat ini konon menurut versi dari pengacara Pak Rasman, dia dihubungi oleh Farel Aditya dan minta tolong yang ada kaitannya dengan Dr. Richard Lee. Katanya Dr. Richard Lee sudah memanfaatkan dirinya dan ini juga terkait uang 40 JT yang diminta kembali oleh Dr. Richard Lee. Nah, menurut kalian apakah yang menghubungi Farel ini, maksudnya apakah yang menghubungi dari pengacara Rasman ini adalah Farel ataukah sebaliknya? Menurut kalian seperti apa ya? Tapi di sini baiklah ingin saya prediksi bagaimanakah yang diharapkan Farel ini dengan menggait pengacara Rasman ini terkait dengan Dr. Richard Lee. Apa yang kamu harapkan dan apa yang kamu inginkan dengan menggandeng pengacara Rasman, pengacara Pak Rasman ini? Apa yang kamu harapkan? Ada simbol soulmate, adanya sebuah hubungan yang saling menguntungkan. Recovery, sebuah kunci penyelesaian masalah atau kunci membuka masalah. Saya bilang kunci pembuka karena kunci ini dipakai sebuah membuka luka lama atau membuka masalah-masalah lama terkait perseteruan Pak Rasman dengan Dr. Richard Lee saat ada kasus dengan Karput kapan hari itu, kapan tahun itu ya, beberapa tahun yang lalu. Ada kunci di sini. Selanjutnya untuk kepuasan saja sebenarnya. Ada simbol joy teman-teman. Joy ini adalah sebuah kesenangan. Jadi saya mengartikan kedua orang ini ada masalah dengan Dr. Richard Lee dan bersatu hanya untuk semacam kepuasan. Apakah tidak untuk menyelesaikan sebuah masalah? Semerket, tenggelam. Jadi di sini ingin apa ya? Ingin kembali berseteruh dengan Dr. Richard Lee karena di sini kan ada kartu simbol tenggelam kembali pada sebuah masalah. Jadi masalah ini kan masalah bisa dikatakan masalah yang remeh-temeh ya. Tapi di sini mereka berdua ingin memperkeruh kembali suasananya. Karena ada ketidakpuasan, komplasensi ya. Jadi teman-teman, sebenarnya tujuan maksud orang dua ini lebih ke arah untuk sebuah kepuasan pribadi masing-masing karena ada berseteruh dengan Dr. Richard Lee. Kedua ini bergabung lebih akan memperparah dari masalahnya masing-masing, ya, dari masalahnya masing-masing. Makanya di sini ada membuka luka lama, membuka masalah lama hanya untuk sebuah kepuasan dan menenggelamkan kembali atau membuat masalah-masalah yang tadinya sudah nggak dipermasalahkan atau yang tadinya sudah adem ayem semakin diperkeruh lagi dikarenakan ada ketidakpuasan ini. Ya, ada ketidakpuasan ini. Nah, sekarang ingin saya dalami lagi. Apakah ini nanti akan berujung ke proses hukum, misalnya dari pengacara Rasman melaporkan Dr. Richard Lee atau sebaliknya dan lain sebagainya, ataukah ini berlalu begitu saja? Apakah masalah ini akan semakin meruncing ke proses hukum ataukah berlalu biasa saja? Saya ambil 5 kartu di sini. Ada simbol seorang ratu membawa pedang. Ada simbol kesuksesan, hati nurani,
ada simbol kedamaian, circle pertemanan yang kurang bagus. Kalau dilihat dari kartu ini, sepertinya tidak akan berujung ke proses hukum atau ke ranah-ranah yang berbau dengan hukum ya teman-teman. Lebih ke arah mengungkapkan di media sosial gambar-gembor yang seolah-olah kritis, tapi pada akhirnya masalah ini push begitu saja, hilang begitu saja. Tapi ada circle pertemanan yang artinya tetap ada kondisi-kondisi yang kurang puas atau sakit hati kepada Dr. Richard Lee yang suatu saat nanti juga akan bisa menjelek-jelekan Dr. Richard Lee atau ada kaitannya mengungkap-ungkap kembali luka-luka lama atau masalah-masalah lama yang Dr. Richard Lee memanfaatkan lah, yang Dr. Richard Lee beginilah seperti itu. Jadi di sini lebih ke arah hanya gembar-gembor di media sosial, tidak ada proses hukum yang akan dilakukan di sini, ya, tidak ada. Seperti itu ya teman-teman untuk prediksi Farel Aditya ini. Sebenarnya Farel Aditya ini ada kemampuan lebih. Sayangnya kemampuan lebih ini dipergunakan pada sisi yang salah. Dulu sudah saya prediksi dari raut wajah Farel Aditya ini ada kelebihan, yaitu postur tubuh yang bagus, wajah yang tampan, ya. Digemari banyak orang, memiliki pengikut yang banyak, fans yang banyak. Dia juga memiliki kemampuan berbicara. Ketika kemampuan berkomunikasi ini dikembangkan di sisi yang positif, dia akan bisa mendulang cuan. Misalnya sebagai komentator, misalnya sebagai MC dan lain sebagainya, misalnya sebagai seni peran, mendalami seni peran dan lain sebagainya. Ini akan ada hoki Farel di sini. Hoki dia dari suaranya. Tapi sayangnya dia berada di jalan yang salah. Kemampuan bersuara, kemampuan berbicara, kemampuan berkomunikasi dilakukan dengan dari sisi negatif, memutarbalikkan cerita, memutarbalikkan fakta, berbohong dan lain sebagainya. Dan ini sangat disayangkan banget, karena sesungguhnya dari kemampuan dia berkomunikasi, dia akan bisa mendatangkan cuan di dalam hidup.